dari jemaat bilang, ibu pendeta ini terlalu urus keluarga, soalnya urus ketemu pelayanan atau Keseimbangan itu bisa terjadi kalau ketemu bahagia. Nah, So bisa kendalikan emosi kadang-kadang kalau sudah terlalu capek tuh, aduh. ketemu perlu roh penguasaan diri. Betul, sebenarnya. betul, Nah, betul. Atau kebaktian tapi dia berteriak dari bawah, mama, 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 so habis ibadah. memang bagi orang tidak menyakitkan, tapi secara apa ya, sopan santun itu tidak sopan. Cubeline Podcast. Show, Cubeline Podcast. show. Oke, salam, selamat malam. Salam. Ya, ini malam ketong kedatangan dua ibu pendeta cantik-cantik nih. Ya, ini dengan ibu pendeta. Pendeta Elviana Kaleka Monas STH biasa panggil. Oh ya, di sebelah kanan saya. Oh, beta pendeta Lince Puspitayanti Laibona, Wih. STH, pendeta anti. Ini sangat lengkap nih. Tapi dipanggil ibu pendeta anti. Ya. Iya, ini dua ibu pendeta yang melayani di Klasis Kupang Barat. Ya, di Rayon 5 ya. Nah, ini malam ketong ajak bercerita nih, ketong kepingin sekali mau dengar cerita dari ibu-ibu pendeta nih. Kan yang dari yang ketong lihat nih, dari ketong kacamata nih, kalau ibu pendeta, khususnya ibu pendeta ya, ketong lihat dari ketong kacamata nih sebagai seorang pelayan yang luar biasa, ketika ada di atas mimbar, pakai toga, melayani jemaat. Ketong lihat satu sosok yang luar biasa, tapi terlepas dari itu, ketong lihat lebih dalam lagi, ternyata ibu-ibu pendeta ini bukan saja sebagai ibu pendeta, tetapi juga sebagai ibu dari anak-anak, seorang istri. Nah, ini mau dibilang superwoman begitu. Iya, bisa menjalankan 3 tugas yang luar biasa nih. Melayani jemaat, melayani anak juga, ya, suami juga keluarga. Nah, ini bertanya mulai dari mana nih? Dari sebelah. Pendeta Linda. Oke, sebelah kiri dulu. Sebagai seorang pendeta nih pasti tugas pelayanan ini juga banyak. Nah, melayani pekerjaan pelayanan di gereja. Nah, bagaimana ibu mengatur, ibu punya pekerjaan pelayanan di gereja, juga mengatur pelayanan di rumah sehingga ada keseimbangan begitu. Nah, Oh iya, sebenarnya jadi perempuan tuh anugerah. 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 Jadi ketika kotong jadi seorang perempuan tuh, kotong bersyukur karena kotong dipercayakan satu tugas yang bukan hanya sebagai seorang perempuan yang berdiri di tempat itu saja, tapi bagaimana kotong jadi seorang perempuan yang ketika kotong harus memilih, harus berkeputusan untuk menikah dan kotong mengambil keputusan untuk berkarir, kotong tuh harus mempersiapkan segala sesuatu supaya semua itu bisa seimbang. Nah, ketika kotong ada di dalam, kotong bisa pungkiri bahwa itu kenyataan yang harus kotong jalani. Karena itu kotong harus butuh tenaga ekstra. Untuk tenaga ekstra. Tenaga ekstra untuk bisa mengelola kotong pun peran, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai seorang pendeta. Kotong harus mengelola dengan ekstra supaya apa? Supaya sonde mengurangi, ya, sonde mengurangi porsi kotong sebagai seorang mama dalam rumah tangga, sebagai seorang mama bagi seluruh jemaat, dan juga istri dalam rumah tangga. Jadi kotong harus punya power, atau juga kotong harus menguras tenaga yang sangat-sangat ekstra untuk bisa mengelola itu semua supaya tidak mengurangi segala tugas dan tanggung jawab. Contoh konkret kotong harus tenaga ekstra itu contoh macam bagi waktu itu harus ekstra. Kotong harus bisa punya jadwal untuk mana waktu kotong kerja, mana waktu kotong pelayanan, mana waktu kotong urus anak. Jadi itu waktu, itu kesempatan untuk itu butuh tenaga yang ekstra. Karena apa? Kotong akan kotong harus mengendalikan kotong pu emosi. Kotong harus bisa meredakan segala sesuatu supaya walaupun ekstra tapi
ada sukacita. Ada sukacita gitu, tidak mengurangi sukacita di Tidak hati. mengurangi sukacita. Kotong kalau mau ekstra tapi hanya mau kerja target saya supaya selesai ini kerja, selesai ini kerja, tapi kesana sejahtera juga sama susun hasil apa. Oke. Jadi bagi beta itu. Iya. Nah, kalau Ibu Pendeta Anti, bagaimana membagi waktu antara pelayanan dan juga keluarga? Itu harus pintar-pintar juga Kak. Soalnya pelayanan juga butuh kotompong Iya. serius, dia urus dalam keluarga juga iya. Jadi kadang-kadang bikin kepala pusing juga. Mau habis mau ke mana? Mau ketemu tugas sama kayak Pendeta Linda tadi bilang itu anugerah. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang bikin kepala sakit juga mau bagi waktu untuk di gereja, untuk pelayanan, bagi waktu untuk keluarga. Pusing apa lebih anak 3 memang masih kicik-kicik, aduh pusing, Butuh tenaga ekstra, iya, betul. butuh tenaga ekstra, kesabaran yang ekstra, tapi itu kermana juga tetap, dia suka cita tetap ada, sekalipun nanti capek, pusing bagi waktu, tapi dinikmati sah. Dinikmati. Jadi pintar-pintar membagi Iya, waktu pintar-pintar bagi supaya semuanya dapat. Jalan begitu. baik, aman. Pelayanan dapat, keluarga juga dapat. Nah, bagaimana mengatur keseimbangan antara pelayanan dan keluarga nih? Pokoknya supaya kayak tadi bilang tuh, semuanya jalan bagus. Son ada yang dari jemaat bilang, Ibu Pendeta ini terlalu urus keluarga, son urus ketemu pelayanan. Atau keluarga bilang, Ibu Pendeta ini terlalu banyak di gereja sampai lupa ini anak dong begitu. Ini beta mulai dari kanan kiri, dari kiri duluan. Memang pertanyaan terlalu susah nah. Tapi itu kenyataannya sementara potong jalani. Supaya tidak ada kecemburuan antara jemaat dan keluarga. Betul sekali. Kadang-kadang jemaat cuma merasa, ini potong pengumuman pendeta nih. Hanya urus keluarga. Sana. Tapi jemaat sonde. Jadi memang harus ada strategi kan. Harus ada strategi yang harus potong buat supaya bisa kasih keseimbangan. Nah, untuk beta sendiri, dari beta sendiri supaya ada keseimbangan antara pelayanan dengan pelayanan di jemaat, di gereja dengan pelayanan untuk keluarga tuh, beta harus pandai berkomunikasi dengan suami dan keluarga. Itu strategi yang harus beta pakai. Supaya dengan komunikasi yang baik, kotong bisa jalankan dengan baik, Kak. Tapi kalau soal komunikasi, artinya begini, Bapak, besok jam sekian beta tugas untuk pelayanan. Jadi minta maaf, Bapak tolong bantu beta, anak-anak belum mandi. Jadi ketong komunikasi dengan baik supaya dia juga bisa melanjutkan ketong pekerjaan yang masih tertunda itu untuk ketong masuk dalam ketong pekerjaan. Nah, kalau beta pun strategi, beta pun kesaksian ya seperti itu, harus pasang strategi. Harus bangun komunikasi dengan suami. Karena kalau keseimbangan itu bisa terjadi kalau ketong bahagia Iya. Jadi suami bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia, pelayanan jalan. Pelayanan jalan. Keluarga juga jalan. Jemaat juga merasa bilang, ini pendeta ini hanya urus keluarga sah, hanya urus pelayanan sah. Jadi pelayanan dapat, keluarga juga dapat. Berarti kalau jadi suami pendeta tuh harus bisa masak ya? Karena kalau ibu pendeta pelayanan kalau masak anak dosen makan. Apalagi hari ini Benar, Harus bisa cuci pakaian. benar sekali, itu memang harus. Itu sebenarnya itu jadi untuk calon-calon Bapak yang calon mau suami dari memperistri suami, memperistri suami. seorang pendeta. Yang mempersiapkan seorang pendeta, dia harus mempersiapkan ini terlebih dahulu ya. Dia pemental bahwa beta suaminya seorang pendeta, jadi harus suami siaga. bisa masak, bisa ini, bisa itu. Iya. Kalau soalnya ya Parah. kan ada keseimbangan. Gitu. Nah, bicara tentang keseimbangan, mungkin ada perbedaan kok antara Ibu Anti dengan Ibu Linda. Kalau Ibu Pendeta Linda kan baik, suami bisa bantu di rumah. Tapi kalau beta nih kan suami kerja, dari hari Senin, kadang hari Sabtu juga masuk, pagi keluar rumah, pulang malam, kadang Pulang anak malam. langsung tidur. Jadi ya supaya seimbang pintar-pintar atur waktu sah untuk gereja, untuk pelayanan dengan untuk anak-anak. Dan sampai sejauh ini juga bersyukur karena jemaat juga paham benar Oh, beta
mama 3 anak yang beruntut. Jadi dong Juson terlalu menuntut, jadi berasa sekarang nih semua ada jalan baik dong. Berasa deh seimbang lah. No, Karena seimbang. dong jemaat Juson terlalu menuntut. Beta waktu untuk jemaat ada, beta waktu untuk anak-anak juga ada, untuk suami juga Untuk ada. suami juga ada. Iya. Berarti memang ini penderitaan ini yang ekstranya luar biasa nih. Harus mengatur segala sesuatu yang Betul. terbaik. Iya. Nah, tantangan yang kira-kira tantangan yang dihadapi nih ketika menjalankan ini peran ganda, bukan ganda, ini triple. Ini bagaimana dia punya tantangan yang dihadapi? Mungkin pernah ada tantangan yang dihadapi, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Dan tantangan banyak. Son bisa kendalikan emosi kadang-kadang kalau sudah terlalu capek tuh, aduh, itu berasa itu tantangan terbesar Terus iya toh, karena anak masih kecil-kecil, kau mau marah sampai karmana juga kan dong son mengerti. Iya. Jadi berasa itu dia tantangan beb diri sendiri yang emosi kayak meledak-meledak karena terlalu capek, marah harba biru, kasihan. Terus juga tantangan tuh waktu kayak anak 3 orang kalau dong sakit sekali, aduh itu pusing betul-betul. Dan juga misalnya di jemaat ada syukuran atau Iya, ada itu suka. ibadah apa yang Betul. membutuhkan ibu pendeta harus hadir. Iya, pas anak sakit dengan pelayanan son bisa kastinggal. Son bisa Itu kastinggal. tantangan bikin kepala pusing betul. Nah, kalau keadaannya gitu, caranya kemana supaya bisa ada keseimbangan tadi? Pelayanan pasti tetap jalan Kak. Kalau begitu pasti beta minta tolong keluarga untuk datang kau lihat anak atau antar anak pi keluarga, ketong pi keluarga pi fonten atau pi Osapa untuk kemudian anak orang keluarga bisa lihat, bep pelayanan juga bisa jalan. Supaya semua bisa jalan. Iya. Luar biasa. Kalau Ibu Linda sendiri, tantangan yang dihadapinya Dia kira-kira? pun tantangan ini terlalu besar. Kalau Ma Anti mungkin anak-anak masih belum sekolah, Iya. Mm-mm. masih kecil, beta pun sekolah, dan dong masih dalam masa pertumbuhannya, aktif-aktifnya, ingin tahu ini itu dan seterusnya. Jadi dia pun tantangan nih, kalau dong suka baganggu, terus ada tamu, dong son tahu bilang ada tamu, dong son tahu bilang ada tamu mau baganggu, menangis. Ini sementara kotong ada terima tamu Ya, untuk betul, bicara itu baik-baik. juga. Jadi kadang-kadang itu jadi tantangan, kotong perlu roh penguasaan diri Betul, sebenarnya. betul, Nah, betul, betul. Kotong harus banyak berdoa minta roh penguasaan diri untuk mama pendeta dong yang juga Iya. rangkap jadi ibu rumah tangga. Perlu banyak doa minta di Tuhan itu roh penguasaan diri supaya kita tantangan-tantangan seperti itu sebenarnya ketong lihat hal-hal kecil, tapi sebenarnya kalau kotong ada dalam itu situasi terlalu sulit untuk kotong bisa hadapi, terkecuali kotong bisa kendalikan kotong pun emosi supaya Jangan kendalikan emosi. kendalikan emosi supaya jangan sampai hanya gara-gara hal kecil terus kemudian kotong kasih keluar kata yang soalnya baik, terus juga kotong bertindak kasar dan kotong anak dan seterusnya. Jadi memang kotong harus bijak dalam segala hal karena tantangan bukan hanya itu kalau beta misalnya sujam pelayanan, anak pun tugas belum kerja dan dia menuntut mama harus bantu dia kerja PR, dan kalau tidak bantu berarti dia menangis. Itu rasa-rasa kata beta mau jawab bilang sabar, mam pulang pelayanan dolko, nanti pulang harus tidur, nanti menangis, besok beta soalnya bisa bawa PR ke mana, so beta kena marah ibu guru. Jadi kalau beta itu tantangan, beta sudah belajar dari itu situasi. Jadi ketika beta masak sayur, potong bawang, beta suruh dia duduk di bepung sebelah baca pertanyaan. Supaya langsung jawab. Iya, sampai potong bawang beta jawab dia pertanyaan. Nah, satu demi satu. Kalau soalnya bisa bekas tinggal, beta bantu dia. Tanya seperti bagaimana lebih dekat dengan dia supaya dia lebih mengerti ini pertanyaan. Nah, beta pun anak yang baru mau masuk SD, baru mau kenal huruf, itu justru saya minta ampun. Karena mau kotong harus bantu dong belajar dari rumah untuk kenal ini huruf. Jadi setiap hari itu selain kotong buat jadwal belajar formal ke di meja, kita sama-sama tulis, beta selalu tempel huruf-huruf di semua pintu yang ada, lebih banyak pintu kamar mandi. Sampai setiap kali masuk kamar mandi, oh ini A, ini B, oh ini C.
ikan kabaman itu masuk keluar terus toh. Iya. Jadi beta tempel di situ. Berarti kayak firman Tuhan begitu ya, yang Taruh di lo. taruh Pin- di ambang pintu. ambang pintu supaya setiap kali masuk keluar. Iya, ingat terus. Berarti satu tugas ibu pendeta lah itu guru Jo. Selain ibu rumah tangga, juga sebagai seorang guru, Ibu dokter, guru, dokter, lengkap sudah. semua. Menteri keuangan. Rangkap semua. Ada. Jadi memang tantangan itu besar sekali kak. Jadi memang betul-betul diperlukan komitmen yang kuat, Komitmen yang iman kuat. yang tebal. Betul. Hmm. Kalau iman yang tipis berarti kalau bukan lari ke setengah pelayanan, lari ke setengah. Aduh, itu nanti apa kata jemaat? Nah itu so. Betul. Segala Ini kan tantangan. yang ketemu lihat nih kan pendeta yang kita tadi beta bilang juga sebagai contoh. Jadi kadang-kadang keluarga pendeta juga jadi contoh. Betul. Kak. Nah, Iya. jadi kadang jemaat juga lihat nih, Leo pendeta pun ana begini-gini. Nah, jadi bagaimana ketong mengatur ini nih, ketong jadi cerminannya jemaat ini termasuk keluarga. Ini bukan ngomong tentang personal ya, tapi Iya. ngomong tentang keluarga. Bagaimana ketong keluarga bisa jadi cerminan untuk jemaat, Jo. Nah ini kak ini tantangan paling besar sudah tambah besar lah ini. Karena Berarti tantangan banyak. tantangan tuh sudah pernah Tantangan banyak. habis. Kalau ketong tulis mangkali lebih dari satu buku. Ibu pendeta ada sementara di atas mimbar tiba-tiba ana lari. Aduh, itu biasa. Setiap minggu beta begitu. Biasa begini, mama so habis ibadat. Dan ini masih sementara kebaktian. Ya? Sementara kebaktian, tapi dia berteriak dari bawah, mama so habis ibadat. Begini, Sa. Tapi untung mungkin jemaat agak Mengerti. jadi mengerti sekali, jadi dong hanya ketawa sah. Berasa kalau sampai di jemaat yang tukang protes cuma kali ketong suka marah dan ketika ketong ada dalam persidangan kan anak terlalu sibuk. Iya. Itu tantangan suka Tantangan kasih keseimbangan antara pengajaran dan praktek itu susah. betul. Contoh kotong ngajar jemaat setiap hari Minggu harus pergi gereja. Hari Minggu kotong anggota keluarga masih tidur. Iya. Kasih bangun saya untuk Mau ibadah pergi gereja. saya susah setengah mati. Hari ibadah pergi ibadah rumah tangga, mama pergi sendiri. Soalnya bisa. Nah, ini keseimbangan antara pengajaran dengan kehidupan tiap hari itu sulit sekali untuk bagaimana suami dan anak-anak juga belajar untuk kasih seimbang antara mama ini pendeta dengan kami ini keluarga pendeta dan Iya. kami anak-anak pendeta bagaimana kotong tunjang kotong mama pun pelayanan itu dalam suatu pergumulan kakek Eno ya. Iya, sonde. pergumulan. Iya, butuh pergumulan. Iya. Nah, kalau ini tadi bicara tentang tantangan banyak sekali. Ya. Nah, kalau Ibu Anti sendiri bagaimana bentuk dukungan keluarga untuk mensupport Ibu dalam pelayanan sebagai seorang pendeta? Beta sebagai suami support sekali. Kalau sonde ada kerja, sonde harus masuk kantor begitu, misalnya hari Sabtu dan Minggu, ketika beta harus melakukan pelayanan, Papa tua siap handle anak dong. Luar Sampai habis kebaktian baru kembali dari petugas datang. Pokoknya jam kebaktian memang mama pun jam jadi pendeta betul-betul. Bapak jaga anak dong, tapi setelah kebaktian suka kembali lah tugas tanggung jawab. Dan kadang-kadang cu kalau pulang kayak tadi Kak Eno bilang, potong suami harus pintar masak toh, karena kalau pelayanan tuh kan pagi bangun siap langsung pergi gereja. Langsung gereja. Kadang potong son siap makan, jadi kadang-kadang suami pulang gereja ju desu masak. Jadi luar bersyukur biasa. untuk itu. Suami harus bisa Iya. masak. Jadi berasa keluarga teristimewa suami itu mendukung, terus keluarga bapak mama saudara-saudara dong juga mendukung ketika ada pelayanan yang full kayak hari Natal begitu Kak, itu biasanya betel telepon tolong doko datang lihat beb anak kok bisa pelayanan kok nanti langsung bilang tunggu jadi datang. Jadi misalnya yang tadi kan ini hari beta pertukaran pelayan pitu anak jam 8 sementara di pung bapak harus perhadapan panitia pemilihan ini hari. Ini ketosuk pusing, ini besok anak dong ke mana bangun pagi baik, tapi kalau soal bangun pagi ini mati karena beta harus pitu anak pagi. Jadi kemarin ketong minta dijemput lah ipar, minta tolong dan baik dong datang tidur sama-sama kok. Ini pagi pelayanan jalan baik. Sama jalan baik. Iya. Malah, Iya, jadi Berarti keluarga memang dukung sekali. keluarga sangat mendukung. Iya, bersyukur untuk Suami juga keluarga besar Iya. semua mendukung. Iya. Kalau Ibu Pendeta Linda sendiri bentuk dukungan dari keluarga seperti apa? Siap gitu.
suami siaga gitu. siaga. Siaga 1 kali 24 jam. Betul, Luar Bu Pendeta, biasa. ini dapat suami Sampai betul. bahkan sampai bahkan dia sendiri kelelahan. Dia merasa bahwa ya sudah, ini mama yang pendeta, mama pun capek level. Ini harus antar anak sekolah. Sekolahnya jauh, harus di Kupang. Harus di Kupang. Apa 5 menit setiap hari. Ha, Jadi beta pun suami pun dukungan buat beta bukan hanya lewat tindakan-tindakan, perilaku, tapi juga lewat nasihat. Nasihat. Beta bersyukur bahwa beta pun suami dia selalu memberikan dukungan, tidak hanya bentuk seperti tadi mama Anti bilang, masak dia pintar masak, sapu rumah dia sapu rumah, pi belanja dia pi belanja, apapun yang bisa dia buat asalkan semua beres. Iya. Tapi tidak hanya itu sah, tapi nasihat juga. Ketika contohnya ketika ada dalam pelayanan mungkin beta bersikap hal yang kurang sopan, mungkin ada masalah-masalah, terus kemudian beta bicara tidak seperti beta pun karakter begitu, nanti pulang dia akan dia bentuk dukungan adalah memberi nasihat. Iya. Lain kali son boleh begitu. Memang bagi orang tidak menyakitkan, tapi secara sopan santun itu tidak sopan. Jadi kalau bisa mama memperbaiki setiap kata-kata. Jadi situ belajar untuk jadi pendeta juga yang rendah hati, Betul, mau iya. menerima pikiran-pikiran supaya beta juga bisa mengelola segala sesuatu. Nah, jadi dukungan itu tidak hanya bentuk dalam rumah tangga, serta nasihat, banyak sekali nasihat yang tanpa beta sadar sebenarnya itu spirit yang paling luar biasa. Terus yang kedua, yang berikut semangat yang maksudnya dukungan dari ini khusus suami. Pokoknya suami. Suami, ini beta orang suami karena memang dia suami beta walaupun Jempol. beta jempol semua. Jadi beta hanya bilang Sam, beta pun keberhasilan dalam sebuah pelayanan apabila beta bahagia, bapak bahagia. Kenapa? Karena beta mau pimpin ibadah, tapi kalau keluar dari rumah beta soalnya bahagia. Contoh, bertengkar karena masalah anak, belum tahu tulis. Bapak soalnya bisa ajar lu besong, mama yang bisa. Harus mama. Harus ya. mama, Mama. tidak bisa, mama harus pelayanan, bapak harus bertengkar. Otomatis ketika itu sudah jadi satu ukuran buat beta pelayan berhasil atau sonde. Karena kalau berangkat dari rumah seperti itu beta percaya. Beta terlalu yakin bahwa itu menjadi satu ukuran buat beta bahwa beta akan berhasil dalam pelayanan waktu itu. Jadi beta mau kalau mendukung beta juga kalau beta bahagia, bapak juga bahagia. Jadi kebahagiaan dari dalam keluarga, hati yang sesungguhnya itu bahagia akan memancarkan pelayanan yang berhasil. Jadi kalau bapak bahagia, mama bahagia, beta percaya bahwa jemaat juga bahagia ketika menerima pelayanan. Kalau misalnya ini bisa dijawab, bisa tidak ya. Ya. Misalnya ada kecemburuan kesannya suami atau istri atau anak-anak bilang mama nih terlalu banyak di gereja, maksudnya kecemburuan antara ini nih pihak keluarga mungkin cemburu karena lebih banyak waktunya di sini pelayanan, ada kesannya. Ada siapa bilang sone ada, mereka cemburu kadang-kadang dong, cemburu karena beta pun banyak waktu di gereja. Kok ini hari mama tua hanya masuk ganti sendal. Karena sepanjang hari suka pakai sepatu haken, jadi mengkali pulang salam hanya ganti sepatu haken balik kembali. Nah, dong cemburu. Dan nompung cemburu tuh dong sone bukan hanya suami tapi anak dong sone omong. Wih, mau kok bicara. Dong diam saya bertanya masuk berterasa salam. Dong salam. Biasanya kalau semangat begitu, kalau son ada cemburu salam kuat-kuat gitu. Ini salam. Tapi dompung face, dompung sambutan buat beta bertanya dalam hati. Ini ada kenapa? apa? Dari situ beta mulai mengoreksi bahwa ternyata hari ini beta pun waktu semua dipakai tidak sisihkan untuk dong. Jadi beta harus sadar bahwa ternyata beta suka keliru mempergunakan waktu. Jadi sebenarnya keluarga juga penting, waktu untuk keluarga itu juga penting, waktu untuk jemaat juga itu penting. Supaya jangan terjadi kecemburuan yang tadi Kak Eno bilang, jangan jemaat cemburu, kotong hanya urus keluarga, jangan
keluarga cemburu, suami anak-anak cemburu, mak ini hanya di gereja sono ingat ketong masak jus sonde, ini anak dong mau pergi sekolah besok, ini seragam setrika kok belum. Nah, jadi ada kayaknya. Nah, kalau Ibu Pendeta Anti sendiri, seperti tadi ada kesan kecemburuan. Ada kecemburuan mungkin dari jemaat juga ada toh. Kadang-kadang dongson bisa ungkapkan paling don tanya, mak pikupang kayak Itu sebenarnya ya pertanyaan ini harus ditelusuri dia punya. mak kotong datang cari mama pikupang ya jadi tapi mungkin bentuk begitu-begitu tapi kalau dari anak juga pasti ada. Sekarang bepo anak nomor 2 sedang aktif-aktifnya, jadi kalau beta ibadat agak lama dia pulang dia begini, mama ibadat pun lama di mana ya kan masih kecil-kecil jadi dong paling hanya bertanya begitu sama mama ibadat pun lama di mana sama mama beta tunggu-tunggu ya paling begitu-begitu Kak. Mungkin nanti umur-umur kayak ibu pendeta anak mungkin baru kotong terima protes lebih banyak iya kecemburuan lebih banyak dalam berbagai bentuk, tapi sekarang standar gitu tapi kalau tanya cemburu ada kesonde ya pasti ada ya. Tapi memang luar biasa ya, bicara tadi tentang keseimbangan tuh harus manajemen waktu juga harus luar biasa. Iya, atur waktu harus baik, emosi. betul. Nah, sampai saat ini ketika menjalani peran ganda ini, apa sesuatu yang mungkin mau disampaikan, sukacitanya atau apa gitu, mungkinnya hal positif quotes lah untuk orang-orang yang dengar di sana. Beta nih seumur berapa ya? Semua masuk kepala 4. Semakin hari beta sadar bahwa beta semakin tua dan dengan semua tanggung jawab. Jadi dari sepanjang perjalanan hidup berumah tangga, dengan maju mundurnya pelayanan, dengan hiruk pikuknya tantangan dan pergumulan, dengan tuntutan-tuntutan yang harus kotong penuhi, beta mulai sadar bahwa semakin kesini beta semakin tua. Semakin kesini beta semakin tua. Dan beta harus memahami bahwa untuk menjalankan ini tugas dan tanggung jawab, beta soalnya butuh emosi. Beta soalnya butuh emosi. Yang beta butuh pikiran yang sehat, makanan yang sehat, dan teman yang positif, yang berpikir secara positif untuk bagaimana beta dalam usia seperti ini menjalankan tugas dan tanggung jawab, tambah dengan sekian banyak tantangan dan pergumulan, beta bisa enjoy untuk bisa menyelesaikan ini perjalanan kehidupan dengan semua karunia yang Tuhan kasih buat beta. Jadi beta soalnya perlu apa-apa, beta hanya perlu sukacita, makanan yang sehat, dan pikiran yang positif supaya bisa menjalani semua dengan sukacita. Iya, kalau Ibu Pendeta Anti sendiri, iya. Jadi pendeta sekaligus ibu rumah tangga tuh sebenarnya melelahkan. Tapi seru terlalu. Karena dia pun sukacita juga full sukacita. Ya. Dia tantangan juga. Dia tantangan full, tapi dia pun sukacita juga pasti Tuhan kasih dobel. Amin. Ya, jadi Sunsa takut lah menjalankan ini peran ganda. Toh ini anugerah tadi Ibu Pendeta bilang ini anugerah. Soalnya semua orang dapat anugerah yang sama. Mungkin ada yang pendeta, mungkin juga berharap bahwa menjadi mama dari anak-anak yang banyak, tapi semua dipercayakan. Amin. Ya, jadi kalau kotong dipercayakan sekalipun penuh tantangan dan pergumulan, di sukacita juga ada seru-seru, melelahkan tapi asik. Jadi saya takut nikmati biar apa yang ada dalam jalan hidup nikmati tapi kemudian juga harus perlu siap kesabaran yang luar biasa ekstra. Banyak ya, mental yang juga luar biasa kuat dan komitmen yang kuat. Karena kalau masuk di situ kan bisa keluar toh. Ini bukan permainan kok, kalau capek rasa top tahan bisa ini harus terus jalan. Jadi untuk pesannya ya seperti itu sekalipun gampang
tapi ada sukacita di sana. Jadi Sukacita selalu usah luar takut. biasa. Jalan Iya. sa, karena pasti Tuhan kasih kekuatan. Karena ini anugerah. Anugerah. Pendeta sekaligus ibu rumah tangga, mama dari anak-anak, istri dari suami. Ibu guru juga. Ibu guru, dokter, kadang-kadang, Menteri Keuangan. ya menteri keuangan, kan banyak. Iya. Jadi memang betul ya. Iya. Berarti ketong perlu banyak berdoa. Iya. Perlu banyak ya ketong selalu berdoa, tapi yang perlu ketong perbanyak itu komunikasi dengan Tuhan. Artinya ketong hubungan dengan Tuhan tuh harus selalu sangat dekat. Nah, semakin dekat dengan Tuhan, Betul, ketemu akan semakin dimampukan. Dimampukan Iya, untuk menjalankan betul. ini. Iya, Ya, jadi dari cerita tadi ini kita pikir memang butuh orang yang benar-benar berani untuk menjadi seorang ibu. Karena bahkan dia harus mencintai orang lain lebih dari dia punya diri. benar. Ya. Iya. Supaya semuanya bahagia dan mungkin orang pernah tahu dia bahagia kok Son. Betul, Kak. Tapi dia mengupayakan supaya orang lain bisa bahagia. Tepuk tangan untuk ibu pendeta dan ibu rumah tangga. Wonder Woman. Ya, terima kasih untuk bincang-bincang ini malam. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan juga dalam keluarga. Shalom. Tuhan Yesus berkati juga Kakak.